Warga itu kurang sadar ya. Kadang dia mau selfie aja, ya foto-foto pengen. Astagfirullahaladzim. Ya, Ada apa yang begitu, Pak? Ada banyak. Lagi kebakaran. Kan kalau itu nggak dilatih juga nggak, Pak, buat ngelepas cincin di orang, Pak? Tetap dilatih. Oh, ada sih. Nah, 5 tim. Berarti Iya. 5 orang ya? 5 orang. 5 orang. Nih, depan lo 5 orang. Lo bugil terus begini. Udah belum, Pak? Udah belum, Pak? Pak, udah belum? Biasanya tim itu nggak semua bekerja ya. Tentu ada yang mengambil dokumentasi. Iya betul, karena pekerjaan kami. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Belum Buka Suara. Kupas tuntas dunia pekerja. Iya. Tang 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 tang. Yo, Di mana lagi teman-teman pekerja semuanya bisa mengeluarkan keluh kesah, menceritakan apa yang dia rasa dan harapan-harapan yang akan Betul. dia mau di dunia pekerjaannya Iya. dia masing-masing. Kalau ngeliat outfit gue kayak gini, kita manggil pekerja apa nih? Topeng monyet. Enggak dong. Enggak dong. Soalnya topeng monyet Enggak dong. elemen kecil ya Iya kan? bener sih. Emang pala gue kecil aja kebetulan. Masa topeng monyet? Enggak dong. Soalnya kalau gue pakai juga tetap topeng monyet. Coba. Lebih kayak peci ya, kalau dia pakai kayak peci ya. Ya ini apa nih? Lu pakaian apa nih? Nih, ini Brimob? kalau udah enggak dong, Brimob mana pakai helm. Ini? Perkakas dan alat pelindung. Tuh, kalau udah pakai alat pelindung, set udah megang alat-alat cak 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 cak. Itu artinya penyelamat masyarakat. Damkar kita hari ini. Damkar luar biasa. Lu nggak lihat baju Suka gua? banget. Pemda. Pemadam. Alright. Tahu nggak damkar itu singkatan dari apa sih? Pemadam kebakaran. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama damkar, karena setahu gua damkar itu selain memadamkan api kebakaran, dia tuh adalah membantu masyarakat di setiap pekerjaan yang nggak ada tukangnya gitu loh, nggak ada orang yang membantu gitu. Semua masalah di muka bumi ini kalau nggak ada solusinya, damkar solusinya luar biasa. Bener. Wah. Jadi kita langsung, oh ya, episode kali ini kita masih ditemani dengan produk dari orang tua. Ada api dan ada apel. Betul, terima kasih orang tua. The Wih. best is the best. Karena kalau kita ngobrol-ngobrol santai, kita harus pakai produk orang tua biar ngobrolnya lebih asik, lebih enjoy, lebih setiap kita ketibah. Iya, betul. Ketipa-ketipung, suara genang bertalu-talu teman-teman semuanya. Betul. Jadi langsung aja kita panggil. Yang panggil siapa dulu nih? Karena kalau damkar ada yang manggil nih. Nggak mungkin nggak ada damkar, tapi nggak ada yang manggil. Betul. Ini yang biasa dia udah manggil damkar 2 kali. Wah, berarti emang sering suka dibantu orangnya. Dan juga dia udah manggil damkarnya juga. Jadi keduanya boleh balik di sini. Silakan masuk. Boleh, silakan. Halo, Pak. Halo, Pak. Gagah banget. Benar. Halo, Bang. Benar. Ini yang ngebantu, ini yang ngerepotin. Iya, ini yang ngerepotin. Silakan. Gila. Pak, sebetulnya minder tahu anak pang embleman Bapak banyak juga. Beda dong. Kalau anak pang banyak kan di helm aja. Enggak, biasanya di jaket tuh baju emblemnya. Tok gitu. Pak, gimana kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sedang bertugas, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Ilham. Pak Ilham. Oh iya, ada namanya Pak Ilham. Oh, Pak Ilham bener. Kalau abang yang repotin, abang siapa nih? Bang Haji. Bang Haji. Oh, saya kira Virgo. namanya beda. Aji sama Pak Ilham. Pak Ilham, betul. Aji kesini ngapain kamu kesini? Saya dipanggil sama Pak Damkar. Balik dong. Balik. Ente manggil damkar. Balik ya. Nah, biasanya acara Belum Buka Suara ini Pak, kita versus aja. Iya. Ada pekerja 1, pekerja 2. Cuman kan pekerja Bapak nggak ada lawannya, Pak. Nggak ada. Jadi kita bawa orang biasa aja di sini. Iya. Lu ngapain sih di sini? Pak Haji, kita tanya Pak Haji dulu kali ya. Kayak aneh banget. Pak Haji. Iya, ya udah. Kita tanya Pak Haji. Bang Haji tuh. Bang Haji di situasi-situasi seperti apa sih Bang Haji memanggil damkar tuh? Yang paling parah banget ya mengenai kebakaran. Dan yang kedua itu ngambil ular sanca sepanjang 5 meter lah. Oh, saya kira sepanjang kenangan. Sepanjang jalan kenangan. Oh ya, ini kan ada Bapak damkarnya. Mungkin ada keluh kesahnya, ngomong langsung. Langsung curahkan aja. Curahkan aja. Katanya tadi ada tadi ngomong. Lama nih gitu tadi.
Lama nih. Parah. Gimana? Kalau damkar sih datangnya cepet, yang lama cuman makannya doang. Makan apa nih? Makan nasinya lama. Kalau datangnya cepet, evakuasinya juga bagus untuk damkar. Tadi nggak gitu. Tapi ada tapinya. Boleh, tapi tapi posisinya itu kan di lingkungan kita sempit. Jadi kalau untuk mobil damkar itu nggak bisa masuk. Oh, berarti yang salah gangnya. Gangnya salah. Jadi salahkan gangnya. Jadi ketika damkar datang paling bawa alat kecil untuk Kalau enggak, bentar. Kalau misalkan kebakaran, Bapak bawa alat kecil aja, bawa apa gayung deh begini. Bawa gayung lah. Oh, gayung dia begini. Alhamdulillah kebetulan posisinya kebakaran itu sampingnya kali, jadi cuma nyedot dari kali langsung. Oh, langsung ini ya salurannya aja. Pakai kayak alat-alat buat nyuci mobil ya. Betul. Iya, biasanya kalau nelfon damkar tuh apa telepon gitu. Nelpon langsung ke nomor. Nomornya berapa ya? Cuman saya lupa nomornya. Biasanya ngomongin, "Pak, ada kebakaran" gitu. Halo Pak, ada kebakaran di daerah Ciledug. Langsung tuh. Terus yang ditelepon, saya nggak peduli, saya customer. Salah nelpon. Kalau nggak damkarnya kebakaran di mana? Ciledug. Oh ya udah, rumah saya di Meruya gitu. Nggak kebakaran. Enggak ya, tapi Bapak mah tanggung jawab ya. Iya. Jadi apalagi yang keluh kesahnya? Mumpung lagi ada bapaknya. Ya paling kalau keluh kesahnya, kalau penanganan ular doang sih memang susah. Nah, kenapa tuh? Kenapa? Dicatok lurus. Iya. Kalau penanganan ular itu kan bahaya juga untuk kita, dan makanya kalau untuk dipanggil. Cara ngomongnya kayak kades ya. Selalu aja. Mentang-mentang baru disahkan 16 tahun kan ya? Relax aja. kalau- Kayak mau ngebuka daerah baru. Relax aja. Iya, panik benar. Nah, Ya kalau untuk mengenai ular ya, kalau ular kan posisinya itu kita agak sulit itu. Jadi makanya kita panggil damkar itu supaya bisa diambil. Ternyata Kok ularnya turun duluan, nggak jadi dipanggil. Nyampe paling Pak damkarnya langsung bawa ke. Itu sudah ditangkap sama warga. Iya. Oh, jadi damkarnya datang ularnya udah di bawah duluan gitu. Jadi tahu kalau ularnya mau dipanggil damkar, ularnya turun duluan. jadinya. berarti pas ular di atas kayak nanti ditelepon damkar nih. Iya. Udah ngancemnya gitu mulu gitu kan. Ngancemnya gitu mulu. Kayak gitu. nakutin bocah, nanti ada polisi lah. Jadi sebelum damkar itu datang, berarti warga tuh ngapain tuh? Nontonin doang atau ditusuk-tusuk? Dicoba rumah udah dipakai gala, ditusuk-tusuk nggak mau turun. Sambil tusuk plafonnya ternyata rumah yang lain. Biasanya tuh ini dulu apa? Nelpon damkar dulu apa warga usaha dulu nih kalau mentok nih. Usaha dulu. Oh gitu, padahal yang benar harusnya nelpon damkar dulu Pak. Jadi sambil damkar perjalanan, sambil usaha. Bener kan Pak? Betul. Itu Pak menurut pos dia. Tadi dia gini. Iya, nggak apa-apa. Terus hal yang paling menyenangkan lah ketika ada damkar gimana? Yang paling lu senengin dah? Yang paling senengin ya alhamdulillah untuk kebakaran itu kita nggak merembet. Alhamdulillah. Jadi cuma kebakar satu rumah. Tapi yang ngerembet omongan tetangga kan ya? Iya. Masa giliran rumah di kebakaran cepet banget tuh. Iya. Sepupunya kayak damkarnya sepupunya gitu. Tahu nggak kebakaran lu paling mau pakai duit dosa itu. Rumahnya dijulitin aja. Orang kebakaran bukan semangat ya, dijulitin. Pak, rumahnya duit haram tuh, makanya kebakar. Masa begitu? Kita kan nggak tahu tetangga. Bener, namanya tangga. Terus? Gitu. Ya udah sih, itu aja sih kalau untuk. Oke, kalau itu aja udah boleh pulang. Oke, Jahat bener nih kita. ada pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Wih, Damkar, Pak Ilham gitu. Pak Ilham. Pak, apa sih Pak keluhan-keluhan yang selama di pekerjaan? Bentar dulu, pertanyaanku satu aja. Apa? Kenapa Bapak mau jadi damkar? Oh iya, bener tuh Pak. Banyak ya untuk jadi damkar itu, satu kita menolong orang. Ya. Kedua, Emang ada Pak? Kayak aku mau mau nolong orang banyak. Emang ada? Coba dengerin dulu. Nanti aja, Penasaran. nanti aja. jadi damkar itu Sepatunya gede loh. ya. Oh iya ya. itu ya, Jempol saya jadi kelingking pasti kelingking gini. Iya. Maaf. Oke. membantu orang dalam kesulitan. Betul. Salah satunya itu kejadian kebakaran. Hmm. Nah, kedua itu
menyelamatkan korban, laka lantas, orang terjatuh, banyak juga fungsinya. Seperti orang tenggelam juga. Mohon maaf Pak, kalau laka lantas Bapak juga yang bantu? Betul. Terus Polantas ngapain? Ya, Polantas kita bekerja sama dengan Polantas juga. Oke, Setelah oke. kita Laka lantas apa? Kecelakaan, Oh, kecelakaan lalu lantas. lantas. ya. Oh. Kalau di kami Jadi kok damkar yang bantu, Pak? Makanya kan, terkadang terus seragam yang lain ngapain? masyarakat itu kadang responnya ke damkar. Jadi, Oh, karena damkar apapun ya? iya apapun, karena di situ juga dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Oke, Dinas Penyelamatan. Oh, Iya. gitu. Jadi bukan hanya memadamkan Oh, api, jadi, ada iya. penyelamatan. Oh, jadi Bapak senengnya karena membantu orang. betul. Jadi kerjanya tuh gue happy deh bantu orang gitu. Iya, iya. Iya Bapak sih, kayak ini kayak Siva, tau nggak India lu? Nggak tahu. Siva, masa nggak tahu? Coba deh Luffy di-search. aja, One Piece aja, Siva. One Piece. Terus Jangan panggil aku anak kecil ya. iya, jangan ngomong anak kecil, Paman. Bapak nonton juga di NTV kan? Orang damkar ya nontonnya kartun India. Yang naik sepeda, Pak. Iya, Sepedanya bisa terbang, beneran sumpah. Jangan panggil. Yang ungu ya? Nah, Pantesan bajunya ungu. Nah, di film Siva itu, kayaknya cocok deh sama damkar. Karena di film Siva itu, Siva yang nangkap maling, Siva yang ngurusin kebakaran, Siva yang nangkap orang-orang bermasalah. Dan karena polisinya itu nggak guna. Oh, di Siva ya teman-teman. Di Siva, ya? di Siva. Di Indonesia mah baik-baik aja. siapa nama- polisinya juga luar biasa. Karena nama polisi siapa? Aduh. Sing. Raju Singh. Nah, si Raju Singh. Benar. Karena Betul, si Raju Singh ini polisi gendut gitu. Gemuk. Iya polisi gendut kan? Gendut, mulutnya buncit. Di Terus kalau- Indonesia enggak ya? Di Indonesia enggak, ini di Siva. Jadi dia kalau ada apa-apa manggil, Siva, bantu aku. Nanti kalau udah selesai, udah aman, baru si Raju Singh yang nangkep. Beritanya ntar Raju Singh yang keren gitu. Padahal Siva yang nangkep. Oke. Iya, benar. Betul. Berarti Siva itu seperti damkar. Betul. Nah, Bapak pelatihannya apa sih? Sebetulnya kan pemadam kebakaran kan api doang ya. Kok bisa ngelepasin pala bocah dari beton? Ada ngelepas tangan dari Iya. Jadi besi. standarisasi masuk pemadam kebakaran itu ada pelatihan namanya F1, pemadam 1. Ada tingkatannya. Mobil. F2 itu tentang jadi ada tingkatannya dia. Iya. F1 itu dasar, Yap. F2 itu lebih pendalaman lagi. Nanti ada rescue-nya juga, pendidikan rescue selama 3 bulan. Ada pendidikan inspekturnya juga, nanti bidangnya untuk inspeksi gedung-gedung. Oh, iya, Pak. Ada latihan-latihannya, Pak. Ada Jadi latihan-latihannya. latihannya itu bukan madamin api doang, Pak ya. Bukan. Memang damkar disiapkan di segala situasi. Betul. Bukan memadamkan api juga, tapi memadamkan kekacauan yang ada di muka bumi. Betul, kayak Siva. Siva. Iya. Nah, Pak, keluhannya deh, Pak, jualan di damkar yang membuat nggak enaknya gitu. Keluhannya kadang di masyarakat ada aja yang julid ya. Maksudnya Sudah pernah dijulitin? Iya. Masa penyelamat dijulitin? Jadi terkadang itu damkar itu kadang dibilang terlambat. Nah, kenapa dibilang terlambat? Karena posisi kebakaran itu posisinya karena sudah ada timbul api, baru nelfon ke kita. Oh, nih kayak dia nih. Ya kan memang karena ada timbul api. Nah iya, tapi Kalau ada timbul pelawak kita nggak mau ngundang damkar. kadang respon time kami sih 15 menit Oke. sampai TKP dari penerima laporan. Itu respon time kami 15 menit harus sampai TKP. Kenapa? Yaitu kita dibentuk per kecamatan, biasanya ada pos-pos yang terdekat. Jadi apabila ada di kecamatan satu yang diberangkatkan ya di kecamatan satu seperti itu. Oh, iya, Oh, iya. di setiap Jadi, titik tuh udah ada. Udah ada polanya. Iya, Itu untuk merespon Iya, kecepatan iya. kami juga. Iya. Nah, kalau misalkan satu titik itu, satu kecamatan tiba-tiba ada 2 kejadian. Nah, itu kita punya Mako. Jadi setiap ada kebakaran, informasinya ke Mako. Jadi setelah kita dapatkan ada 2 kejadian, otomatis kita menelpon ke pos-pos yang terdekat. Oh, minta bantuan iya. nih. Ada bantuan lain. Oh, gitu. Nah, denger tuh, jangan ngejulit lagi. Jadi tahu kondisinya. Kalau Tapi kalau saya itu kemarin pengalaman memanggil damkar ditelepon, saya salah telepon. Jadi Oh. jadi
jangan telepon ke kita, telepon ke wilayahnya abang katanya. Lu telepon ke pusat kali. Iya, salah kita jadinya itu. Ya lagi ngapa telepon ini pemadam kebakaran Sumatera, jauh kan. Karena posisinya dikasih nomor telepon sama teman ya itu, jadi saya telepon, ternyata salah. Tapi biasanya yang terdekat ya walaupun di daerah juga tetap walaupun dia berbeda kota maupun daerah, kalau emang posisinya terdekat mereka merapat kok. Iya. Nih, Bapak kan sekarang kan lengkap nih, bawa HT. Tiba-tiba ada yang ngubungin. Berangkat nggak langsung nih? Otomatis kita berangkat. Lah syuting saya gimana? Dia bawa HT soalnya. Syutingnya kita di sana. Sambil. Nonton lari tuh Di sana kameramen. sudah ada backupan. Oh, sekarang udah ada backupan nih. Tapi kalau misalnya butuh bantuan nih, mau nggak mau berangkat. Mau nggak mau harus berangkat. Walaupun kayak, Pak saya nggak bisa nih, Pak saya harus selesaiin dulu. Bapak nggak bisa, harus berangkat tuh. Harus, karena itu panggilan jiwa. Wah, Ya. Panggilan jiwa, benar sih. benar. Panggilan jiwa. Tapi kalau nelpon dia jangan. melayani Julid. masyarakat. Kalau masyarakat bilang udah makasih ya Pak, udah happy banget ya Pak ya. Udah seneng banget kita udah menolong kesusahan orang tersebut. Betul. Nah, pertanyaanku nih simple sih. Bapak pernah nggak menangani hal-hal yang konyol? Pernah. Apa Waktu tuh? itu mungkin kalau di daerah lain tuh biasanya kemarin di Bogor itu ada evakuasi orang surupan. Di daerah ya. Kita nggak di daerah siapa? Pokoknya ada pernah. Pak, saya baru tahu damkar ada ilmu ustadznya juga, saya baru tahu. Artinya damkar di sini merespon tiap panggilan masyarakat. Jadi bukan hanya memadamkan api, bukan hanya menyelamatkan. Artinya kami walaupun panggilan di luar nalar, tetap kami merespon panggilan tersebut. Datang aja dulu ya. Datang aja dulu. Pak, ini ada kesurupan, yang penting datang dulu. Nah, ketika datang ke lokasi itu, apa yang Bapak lakukan dengan aing macai? Ya, Bapak misalnya ngapain? naik Itu macan. saya nggak bisa menjelaskan karena itu bukan di daerah kami. Oke. Kalau yang kemarin saya alami ada panggilan mengangkat bangkai kucing. Jadi ada warga menelpon ke dinas pemadam kami bahwa minta tolong untuk pengangkatan bangkai kucing. Oke. Ya, karena dia udah nggak Sanggup baunya. sanggup baunya. Oh iya. Karena dia juga perempuan sendiri. Oh. Padahal situ ada tetangganya ya. Iya. Nah, dia Berarti lu brengsek. Kok bisa-bisanya? Kan ada tetangga, ngobrol dulu, komunikasi lu parah bener Di deh. komplek, Pak, di komplek ya. mungkin dia responnya langsung image-nya, oh damkar nih, ada damkar. Langsung nelfon searching. Nah, timbul nomor pemadam kebakaran. Langsung otomatis dia nelfon ke kami. Setelah dapat laporan itu 15 menit saya langsung sampai ke lokasi. Oh. Nah, kita Padahal kan itu nggak harus buru-buru banget juga, Pak. Iya, walaupun kami juga merasa bangkai kucing itu tersebut kan bau banget ya. Sedikit ada anggota kami yang mual, tetap kami laksanakin laporan tersebut. Nah, sebelumnya ini kan dia nelpon. Emang ditelepon karena Pak bisa pindahin bangkai kucing atau Pak sini deh Enggak, bentar kadang- bantuin saya. Masa Pak sini dia bentar? Terkadang dia. Iya, gimana? Jadi Sistemnya. mindsetnya itu damkar langsung ke planning, langsung ke damkar aja langsung searching ke damkar, ya udah telepon aja laporan. Dia teleponnya langsung ngomong, langsung kasih tahu kejadiannya. Iya, langsung. Pak, ini ada Kalau bangkai bisa, kucing. Bisa ngangkat ini enggak? Otomatis kami merasa karena panggilan juga kan laporan tersebut, ya kami merespon. Langsung berangkat. Iya, betul. Apalagi Pak? Remeh banget. Tapi yang kesurupan itu Nah, kalau hasilnya kesurupan, benar? Yang nggak tahu benar tapi itu di daerah ya mungkin benar juga sih. Enggak, maksudnya clear-nya tuh apa damkar ngundang ustadz kah? Apa ngundang orang pinter kayak itu saya kurang Neil tahu ya. Armstrong? Orang pinter, Neil Damkarnya Armstrong, collab. orang pinter. Wah Bu, kalau kasus kesurupan kita harus collab deh Bu. Harus Sama collab Pak nih. Ustadz nih nggak bisa Kalau sendiri di nih. Instagram tuh ada 3 tuh. Salah satu pas juga ada yang bisa juga. Gitu. Apalagi Pak kasus yang aneh Pak? Yang Bapak. Yang menurut Bapak bukan aneh ya, menurut Bapak. Harusnya bukan saya dia Iya. gitu. Apa ya? Terakhir waktu itu orang terkunci di dalam rumah. Oh, dia yang kekunci di dalam? Ya. Ngapain? Suami istri. Oh, Nah, dia kan punya telepon kunci di rumah. Dia kan berarti bisa nelpon dong. Iya. Tetangga, saudara terdekat. Bisa nelfon Ya. ke damkar. Enggak, kenapa damkar? Sapam bisa dong. Ya, bisa. Iya, mungkin karena emang
mencet dia damkar bisa apa-apa aja, dia langsung telepon ke kami. Bapak dobrak? Ya, akhirnya saya dobrak. Dia masa terkunci itu pagi sekitar jam 6-an. Terus? Pas mau buka pintu, bangun tidur, buka pintu, nggak bisa terkunci. Sudah lansia juga sih, mungkin sekitar 60, Iya, 50 sampai 60 dah. Jadi kasihan. berdua, mungkin anaknya nggak ada, telepon ke kami. Ngapainnya sekitar jam berapa tuh? Jam 6-an. Oh, jam segitu Oh, juga? Iya, langsung, begitu, langsung langsung. panik. Iya, otomatis 15 menit kami merespon, langsung sampai lokasi. Akhirnya kita upaya mendobrak pintu dengan cara, kalau di damkar itu ada hooligan namanya. Hooligan. Ya, hooligan tol. Supporter ya, Itu kayak alat supporter. untuk membuka. Oh iya. Nah, kalau damkar itu Pak, kalau ada kejadian-kejadian apapun ya, datangnya pakai mobil pemadam kebakaran nggak sih Pak? Oh, enggak, tergantung. Kita tergantung panggilannya apa ya. Kalau emang di situ ada pemadam, otomatis kita menggunakan water supply dan air pressure. Aduh. Tapi kalau itu kalau misal kita Ya, buat nah itu mobil yang ada airnya. iya. Oh, yang demo juga Bapak berarti yang nyiram? Enggak. Wah, bukan temennya. Temennya ya, temennya. Oh, oke. Yang sampai geser tuh. Makanya saya mau ke sana juga, saya Tapi itu saya emang- bawa sampo tadi. Sekalian keramas. Nah, demo-demo gitu juga damkar harus hadir nggak Pak? Kadang kita dipanggil perbantuan juga untuk ngepam aja sifatnya, untuk jaga kondisi apabila ada pembakaran. Oh, kalau demo ada Nah, pembakaran. seperti itu. Oh, yang bakar-bakar ban. Betul. Bapak kalau misalkan mobil damkar gitu lagi jalan nih, Bapak yang di mana tuh? Yang di atas kan ada yang pegangan tuh, ada yang nyetir, ada yang gini-giniin jalan. Atau Bapak yang Nah, itu mesin, itu ada tombolnya. mesin ya, aku kira orang soalnya. Kami untuk standarnya ada posisi di dalam semua ya. Oh, dalam semua. Ya, untuk biasanya ada double kabin untuk damkar. Tapi kalau untuk tidak ada double kabin, posisi di tengah-tengah tangki sama kepala mobil itu biasanya ada tempat duduk jeda. Nah, posisi di situ ada anggota. Oh, duduk gitu. situ. Tuh kalau macet gimana tuh Pak ya? Lu anjir gimana? Apa dibengkek mobil-mobil kanan kirinya biar kebuka? Terkadang masyarakat juga nggak respect ke damkar juga ya. Kadang dia walaupun kita sudah bunyi sirene, sudah pasang lampu rotari, tetap dia nggak mau minggir. Nah, seharusnya apabila emang damkar membunyikan sirene menyalakan lampu rotari, karena warga inisiatif minggir ke kiri ataupun ke kanan. Nah, teman-teman semuanya bahwa kondisinya urgent banget kalau misalkan Betul. damkar sudah berbunyi. Jadi dikasih lewat gitu. Karena kalau teman-teman nggak kasih lewat, nih dia Nah, yang julid. Iya, yang julid. Dia seperti itu. Betul. Damkar terlambat lah, apalah. Nah itu karena warga itu tidak mau menau. Nggak peduli, Pokoknya iya. Damkar harus cepat. Gimana Bang? Selalu dengar penjelasan Ya, Pak Ilham. maaf ya Pak, ternyata saya salah manggil Pak. Kok salah manggil? Enggak, manggil udah bener damkar. Bener manggil damkar, bukan mantri sunat, bukan. Bener manggil bener. Salah posisi manggilnya. Atau Iya. di wilayah ini Iya. manggilnya wilayah yang lain. gitu. Tapi harusnya responnya tuh bukan harusnya manggil wilayah ini. Harusnya kan, oh kalau Bapak wilayah sini hubungin ini nomornya ya. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Iya. Jangan Diarahin. dilepas, iya, jangan Diarahin. dilepas. Benar. Kalau Bapak dukanya apa, Pak? Pekerjaan yang Dukanya apa ya? sedih gitu. Yang berat. Jadi apabila penanganan kebakaran itu terdapat korban ya, Oh iya. korban kebakaran maupun korban tenggelam juga ya, kita ngantas sekali maksudnya. Kenapa kok bisa terjadi gitu ya? Terus kalau untuk biasanya di rumah-rumah besar itu terdapat pagar-pagar teralis rumahnya. Kenapa dia nggak bisa selamat dari situ? Karena posisi jendelanya pun diteralis, pintunya diteralis, pagarnya Oh, diteralis. iya, iya, Nah, susah itu nggak di- boleh Pak. Jadi untuk evakuasi kita juga terhambat. Oh seperti iya. itu. Jadi ada ini ya pagar itu harus kayak gimana? Jadi itu kunci. Oh, berarti nah, jadi, emang dia aman dari maling ya. Nah, apabila terjadi kebakaran itu akan mempersulit. Iya, jadi buat teman-teman kalau bangun rumah juga jangan pikirkan Jangan rumahnya safe iya, buat betul. maling, buat Iya. kunci ganda. Cuma harus pikirin juga Boleh. kalau misalnya ada kejadian-kejadian Kalau ada yang harus kita risiko, dievakuasi dari luar. Betul. Iya. Oh, ngeri juga. Ngeri juga kebakaran. ya. Nah, buat Bapak siapa tadi namanya? Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji pernah manggil untuk kebakaran juga kan?
Iya, betul. Nah, tadi kan kita ngobrol, nanya kan kalau ini kan, kalau ular kan. Nah, kalau kebakaran tuh biasanya warga tuh gimana dulu sih? Ini ada kebakaran nih. Step-step yang dilakukan warga tuh apa aja tuh Ada biasanya? yang, Kalau wih, jadi- apa ini? Masa wih? Masa Warga wih? itu paling Api, bro. Api, bro. ngambil ember Api, bro. satu rumah satu. Ngambil ember satu rumah satu, Iya. tapi Oh, udah diisi kan di air, isi air ya. Ember kosong doang mah nggak penting banget. diambil tuh. Iya. Amal maling itu kan. Jadi setiap rumah pasti ngambil air dan ambil Iya, ember. Oke, jadi kalau misalkan kebakaran, biasanya warga itu step-stepnya ngapain aja sih? Yang pertama-tama ya nyiramin yang kebakaran sembari nelpon damkar supaya damkar datang. Jadi kita sembari aja nunggu Bantu. nunggu pemadam kebakaran datang. Tipis-tipis. Kita ambil alat yang bisa memadamkan api lah. Nah, itu nyembarang aja atau ada komandonya nih kayak lu nyiram sono ya? Kalau lu nyiram kita, sono ya? kalau warga itu kan tekniknya nggak ada ya, nggak dapet tekniknya. Jadi kita karena panik ya apa aja kita siram. Iya, siram-siramin aja. Yang penting siram aja. Yang penting- Ya, siram aja tapi Padam pakai aja. bensin. Supaya Pakai bensin, Ada, siram juga. ada yang jual mesin eceran diambil yang kelas Coca-Cola tuh di sini. Jadi kalau Iya pemadam sih. kebakaran datang baru alhamdulillah warga Gitu. jadi agak lega. Berarti kalau pemadam, nah Pak, kalau misalkan pemadam kebakaran udah datang, kan warga kadang masih ikut bantuin Iya. ya. Harapan dari kalian kayak udah warga lo diem aja biar kita aja nih, kita udah Betul. terlatih atau ayo thank you warga udah bantu Ya. gitu. Atau ada nggak warga yang, Pak nyobain Pak, saya mau Iya, nyoba. nah itu Ribetin kan? warga itu kurang sadar ya. Kadang dia mau selfie aja, ya foto-foto pengen. Astagfirullahaladzim. Ya, nah itu Ada apa yang begitu Pak? Ada banyak. Lagi kebakaran? Lagi kebakaran. Jadi mau lapor juga dia mau foto dulu, mau thread apa. Oh ini ada, jadi belum respon ke kami. Jadi ke medsos dulu, nih kebakaran. Oh, Itu Kebakaran, Astagfirullah. foto, berapi-api ngap. Jadi seharusnya itu langsung apabila melihat kebakaran langsung respon ke nomor kami. Iya. Gitu. Oh, Jangan diupdate aduh. dulu, dia kirim ke medsos dulu. Iya, ntar Jadi kalau seperti misalkan itu. nggak ketolong, damkarnya Nah, disalahin. pada saat proses pemadaman juga kadang warga itu pada kebanyakan menonton. Gitu. Jadi Iya. menghambat pekerjaan kami juga. Itu salah satunya. Jadi ruang geraknya jadi keganggu ya. Betul. Iya, bapak-bapak semuanya kalau ada kebakaran udah ke rumah aja sih, ngapain sih Nah, nonton-nonton. betul. Rumahnya lagi Nanti kalau kebakaran. kesiram lu marah-marah. Laporan itu tersebut pun sudah membantu damkar. Iya. Udah lo lapor, lo duduk aja udah Nah, gitu. betul, aja. seperti itu. Ya karena kalau di sini kalau ada kebakaran kan semuanya keluar kan, ngerubung pengen gitu tahu, kan, kepo. pengen tahu kepo gitu loh. Jadi damkar juga untuk gerakan kan mobilnya gede ya. Gede. Kayak gitu. Jadi harapan Bapak tuh warga ngapain terus kalau ada Duduk kebakaran? aja. Ya untuk sekarang itu sudah ada tiap-tiap RT itu sudah ada red car. Berapa? Saya berapa juta lo red car? Bukan red car itu, Mas. Mobil merah maksudnya. Oh, red car. Red car itu bukan mobil. Bukan Red mobil, car emang itu- red car. Nah, red car benar. Harga. Bukan. Jadi itu Salah semua kitanya. dulu itu namanya relawan pemadam kebakaran. Oh. Oh, untuk red car ya relawan pemadam kebakaran. Oh, red car Ya, benar. Red car. terbentuk seluruh Indonesia. Tiap-tiap RT itu minimal 2 orang. Jadi setiap ada kebakaran itu mereka itu harus tanggulangi terlebih dahulu. Oh, karena mereka dia juga dulu. terlatih. Iya, Sudah sudah terlatih. Oh, gitu. Jadi di setiap RT itu udah ada orang-orang yang Udah terlatih. ada. Jadi kalau kebakaran, lo ye gitu ya. Betul asik. Oh, gitu. Jadi respon ke damkar juga karena ada red car itu langsung respon ke Oh, damkar. biasa red car tuh yang kontak damkar. Iya, betul. Oh, iya. Lo red car bukan, Bang? Bukan. Bukan. Warga. Oh, lo warga. Tapi Oke. lu nggak red flag kan? Enggak, karena disuruh sama lingkungan. Enggak, karena tapi lo nggak red flag kan? Enggak, sebetulnya lu tahu red flag nggak? Tahu lah. Tahu Apa ya, ya? aman. Refleks kan? Iya. Gini Biar nih. Itu kerja langsung Refleks. Refleks. Itu refleks ya? Itu refleks. Oke, lanjut ya. Oh ya Pak, ada nggak sih respon yang membuat Bapak tuh sebel gitu sama orang yang udah dibantu malah marah-marah kah, apakah nggak tahu terima kasih kah? Karena kan kadang kita suka baik, orang belum tentu respon baik. Ya sebenarnya kalau damkar menerima aja walaupun direspon tidak baik juga. Artinya damkar tersebut sudah melakukan perbantuan, artinya dia sudah
merespon tiap panggilan masyarakat maupun dicap jelek, artinya kami pun sudah membantu. Tanggung jawabnya terserah sudah, itu mau dicap jelek juga, mau dibilang bagus juga. Nah itu udah menjadi konsekuensi ya? Iya, konsekuensi dari pekerjaan. Bapak udah berapa tahun Pak jadi damkar, Pak? Alhamdulillah saya baru dari 2011. Oh lumayan. Udah nggak baru. Ada tingkat-tingkatannya nggak sih Pak damkar itu Pak? Untuk tentu ada, untuk biasanya pejabat itu biasanya ada tingkatannya. Pejabat? Ya, biasanya untuk yang PNS itu ada tingkatannya. Oh gitu. Ya. Oh tingkatannya apa itu Pak? Iya. Mungkin kalau di kepolisian kan biasanya pangkat itu kalau mungkin di PNS itu golongan. Iya. 3A, 3B. Oh Seperti gitu. itu. Iya. A4. Pak, sebetulnya dulu kan kalau aku nonton film-film damkar tuh ada besi jadi dari atas Nah, tuh gitu. besi. Itu masih ada. Itu masih ada. Ada, Pak, itu wajib. Itu apabila pos damkar memiliki bangunan lebih dari 1 tingkat. Ya, harus, Biar cepet ya? Ya, Biar cepet. harus mempunyai tiang luncur namanya. Nah, kan waktu itu kan ada tuh suruh ngelepas cincin di orang, Pak. Iya. Mohon maaf nih, Pak. Memang ada fakta. Iya benar. Ada Saya faktanya. baca. Dia mungkin gak sih, Pak, dia turun tuh dari besi, set, pas ditanya, "Nih kita ngapain nih? Lepas cincin dari naik lagi gitu bisa nggak sih?" Enggak ya, Pak? Naik lagi bisa nggak sih? Sebel gitu. Nah, itu menurut Bapak gimana, Pak? Ya, wajar-wajar aja sih. Wajar. Cincin di diri wajar. Maksudnya laporan masyarakat gitu. Pokoknya apapun Pak ya? Apapun ya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok bisa ke situ mati? Iya. Kalau kami sih ya merespon aja walaupun di mana. Kan kalau itu nggak dilatih juga nggak Pak buat ngelepas cincin di orang Pak? Tetap dilatih. Oh, ada sih. Oke, teman-teman, karena kemarin ada case orang kemasukan cincin, hari ini kita latihan mengeluarkan ya. Jadi semuanya yang lagi belajar itu ada 20. Ini relawan-relawan ya. Jadi standarisasinya itu kita evakuasi cincin normalnya. Oh, disebutnya ya. Iya, masalahnya kan kalau di jari ini kan kalau ngelepasin susah, ya pakai sabun kan, Pak. Kalau di pakai sabun tambah kencang. Tambah iya, Pak. Itu dia, Pak. Iya, Pak. Kalau untuk pelepasan itu nggak harus pakai pelicin. Ya. Kita ada alatnya namanya gerinda mini atau mini gerinda. Apa itu Pak? Semacam gerinda Kecil. itu, gerinda kecil. Gerinda itu apa? Gerinda nih yang Pemotong besi. beneran. Bukan besinya, bukan nya. Besinya Iya. Nah, biasanya kalau Di- cincin ini kita pakein plat lagi, masukin Plat. untuk pengaman kulit sebut. Jadi kita masukin platnya. Jadi dimasukin plat, baru dipotong. Enggak, itu kan Nya. itu kan prosesnya lama ya? Ah. Prosesnya kan lama Pak. Bisa berapa menit tuh Pak kira-kira? Nggak Sampai begitu lama, paling 10 menit. ya. Ada. Bayangin lu 10 menit gini. Iya, betul. Wah, panik memang. Kira-kira Pak. berapa orang tuh Pak yang melakukan itu? Kita untuk biasanya di daerah berbeda-beda ya. Kalau di kami itu 5 tim. Nah, 5 tim. Berarti Ya, 5 orang ya? 5 orang. 5 orang. Nih, depan lu 5 orang, lu bugil terus begini. Udah belum, Pak? Udah belum, Pak? Pak, udah belum? Biasanya tim itu nggak semua bekerja ya. Tentu ada yang mengambil dokumentasi. Iya, betul, karena pekerjaan kami itu harus dilakukan dokumentasi karena itu buat laporan kami juga. Pak, mohon maaf Pak ya. Ini saya foto dulu buat kerja saya. Saya nggak suka-suka amat punya bapak. Bukan buat pribadi saya, buat kantor Pak. Lagi kan dia banget pasti kan ya Pak ya. Iya lah kan, Iya kan? uratnya keluar dong, kan begini kan? Iya kan kenceng Darahnya banget. iya kenceng banget. Emang nggak dikasih tonton azab kubur gitu Pak? Jadi kayak iya turun gitu. Anjir seru banget ya. Itu Bapak kenal sama orang yang ngurus itu? Enggak ya? Enggak, itu di daerah lain ya. Ah. Itu setahu saya daerah lain. Nah kalau yang kasus ini tuh yang ada anak kecil, kepalanya kemasuk kaleng biskuit. Kaleng biskuit. Kaleng biskuit masuk kepala dia. Terus ada juga yang palanya nyangkut di pagar. Tralis. Iya. Pernah juga kalau di kami itu kalau
Pala masuk ke Kalibiskit itu nggak pernah juga, tapi saya dengar juga, saya tahu karena kami juga punya grup-grup di antar perbatasan juga ya. Jadi kamu tahu oh ini kiriman dari sini ya. Di daerah lu abis nggak ada apa? Tadi masih cincin. Nah, itu kan karena kebodohan mereka ya Pak. Ya. Nah, Bapak tuh kalau ngebantu mereka, Bapak ketawa dikit nggak sih maksudnya? Ya, Pak. Penasaran kayak Di lapangan kami juga bekerja nggak terlalu serius juga ya, ada bercandanya juga. Nih kita potong nggak nih? Oh gitu. Jangan Pak, ih Bapak. Nah kalau gak dipotong gimana? Oh digini-giniin juga? Ya, biasanya kita ada guyonan sedikit. biar rileks. Biar rileks. Nggak malu-malu banget lah ya. Tegang. Oh iya. Soalnya waktu Ramadan lucu banget Pak, ada beton bulat gitu, memang buat got. Iya. Ada bocah masuk situ. Pas Ya Ramadan gue bilang, Allah. itu mah sarungnya. Jadi duyung aja. Aduh. Aduh seru banget. Banyak hal. Baik, berarti lo seneng banget ya sama Damkar ya, merasa kehadiran Damkar tuh membantu lo banget ya? lah. Oke. Happy berarti happy. Cium dong, cium. Coba dong, pelukan. Pelukan. Coba lo kalau mau ngomong apa sama Damkar, coba sama Damkar. pesan-pesannya lah. Ya Harapannya lah. Ya harapan buat Damkar. harapan buat Damkar ke depannya mah ya lebih greget lagi lah gitu. Dan tapi itu udah greget, cuman masalahnya di jalan aja sih susah. Kadang jalan itu kan macet ya. Oh berarti kan PR-nya bukan dari Damkar, tapi dari pemerintah. Pemerintah. Pemerintah tolong Sama jalanannya. masyarakat kalau ada Damkar, ayolah kita kerjasama. Ini negara kita negara gotong royong, negara kerjasama, negara saling bantu membantu. Kalau ada Damkar berarti ada teman kita, ada saudara kita sebangsa itu lagi kesulitan. Kasih jalan sedikit. Lo ngasih jalan lu paling telat 1 menit, tapi kalau lo ngasih jalan bisa jadi orang-orang nyawanya hilang. Benar nggak, Pak? Betul. Saya harus jadi Damkar, Pak. Enggak, Mas. Oh enggak, sorry. Oh, sudah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau baca tweet. Tapi baca tweet itu masih ditemani oleh produk dari orang tua. Ada Api dan Apul. Anggota putih. ada joget-joget abang-abang tadi. Makanya. Baca tweet. Nanti Bapak respon aja kita bacain. Oke, tweet pertama dari Conan. Damkar ini multifungsi. Kenapa bukan mereka yang dijuluki pengayom masyarakat? Minta tolong apa aja bisa yang berhubungan dengan sosial. Ya, Bapak yang jawab deh. Saya kalau tadi saya Siva. Kalau saya tadi ngasih contoh Siva. Kenapa Bapak Damkar tidak dijuluki pengayom masyarakat? Kenapa malah harus polisi? Oh dia. Karena Di Siva kan? Iya di Siva. Kenapa Pak? Kenapa Damkar tidak dijuluki pengayom masyarakat? ya karena pengayom itu udah mindset dari kepolisian ya. Kalau untuk Damkar sebutannya ya bebas aja sih. Tidak ada penghargaan sebutan khusus ya? Iya, tidak ada sebutan khusus. Oh, tapi saya sangat Tapi setuju sih. Damkar selalu ada di hati masyarakat. Iya, Bang Mus selalu di masyarakat. Polisi? Ah? Kalau polisi? Nyamuk. Oh, iya. Lanjut. Nih, saya bacain. Kenapa Damkar rata-rata baik, ramah, profesional, dan menolak jika dikasih uang? Karena masuk Damkar beneran gratis sehingga nggak ada cerita jual tanah biar bisa masuk Damkar. Tweet selanjutnya. Tapi, emang masuk Damkar gratis, Pak? Gratis, Prik, karena di situ dari daerah-daerah biasanya ada pembukaan. Oh, gitu. Nggak ada yang ditolong orang tuanya gitu masuk Damkar gitu. Kayak jual tanah gitu. Iya. Oke. Soalnya Ada tanggapan, Bang? soalnya di seragam Enggak sih, kalau- di seragam lain kayak gitu Pak, kayak seragam SMA. Itu kan iya. masuk tuh bayar kan. Iya, apalagi sama swasta kan. Iya, swasta. Iya. Asal ada orang dalam. Masih ada Orang dalam bener. iya. Orang luar kan gak tahu di dalamnya gimana. Lanjut. Siapa tuh? Don Kuis-Kuis-Kuis. Kejadian unik yang pernah gue alami tentang Damkar. Gue lagi enak-enak nongkrong di Barito, Jaksel. Terus kunci motor temen gue masuk ke selokan yang di beton. Akhirnya manggil Damkar karena nggak ada yang bisa keluarin. Bayangin lagi rame-rame bocah tongkrongan tiba-tiba ada Damkar. Wow, bisa apa ya? Ini banyak sih kalau kejadian kayak gini kunci masuk ke dalam parit. Oh gitu? Ya banyak, kita mungkin udah beberapa kali kami menerima laporan tersebut. Bete nggak sih Pak kalau gitu? Enggak sih, sifatnya kita karena membantu ya kita happy-fun aja. Enjoy. Oh. Nah, nih Cepet ya Pak? Udah mulai cepet karena aku ngeliat ada yang magnet Pak. Ya, Oh, betul. iya. Karena sekarang Iya, itu iya. udah Oh. ada banyak tuh, biasanya ada Teknologi. gantungan pakai magnet itu. Ini saya iseng nih Pak, pengen nanya Pak. Saya pikirin kalau misalkan Bapak nih bantu saya nih misalkan. Terus saya pengen, nih Pak, buat Bapak itu boleh nggak? Rasa apresiasi aja gitu.
Ya kalau emang diberikan, tapi kami memang jujur panggilan damkar itu free tanpa dipungut Wah, bayaran, gratis. Gratis ya. Tegas loh dia ngomongin gratis. Keren. Tapi kalau diberikan ya Ya udah, ya, mau kalau ya, ikhlas. paham. Ah. Lanjut. Mas dari tadi nggak kerja pulang aja nggak apa-apa. Bercanda. Bang Vi. Nah, Momen damkar bantu masang gas buat mahasiswa yang nggak bisa the real all roll. boleh tuh Pak. Nah ini salah satunya Nyolotin. damkar itu, jadi walaupun masang gas aja merespon tiap panggilan masyarakat. Cuman kan jadi keganggu, Pak. Iya Pak. Hal-hal besar kan, tapi tidak mengganggu hal-hal besar berarti. Apabila ada yang lebih urgent, otomatis kita dahulukan yang lebih urgent. Dahulukan ya, bukan Iya. ini ditinggal Pak ya. Oke. Ini kalau ini kan bisa ditunda. Bisa ditunda Ya. ya. Kalau pas udah keroncongan banget nih, nggak bisa tunda nih, lapar saya nih. Mau semasak. Lanjut, sekarang kita ke pertanyaan-pertanyaan netizen. Jadi teman-teman juga banyak yang kepo Pak tentang damkar, tentang cara manggil damkar. Tapi tentang Bapak nggak ada. Tentang damkar doang sebetulnya. Saya ngapain diundang sih ini? Ayo lanjut. Oke. Mas saya izin minum api karena saya kalau nongkrong-nongkrong ini biar nyaman, biar tenang, biar enjoy, biar sabalalalalalele. Matul. Minum api saya. Tapi nanti dipademin loh. Bye-bye. Oh iya, kalau ini apinya bukan api berkobar, tapi api yang menyala di dalam kesemangat hidup saya. Weh, masuk Wirda. Jago juga loh. Oke, kecetit. Kepo-kepo sedikit. Kecetit. Kecedikit. Lanjut, Bang Job. Untuk damkar, untuk abang nggak ada. Kenapa petugas damkar bisa membantu kasus non kebakaran? Karena di situ sudah tertuang ya, damkar itu bukan hanya memadamkan api. Yep. Jadi segala bentuk di luar kebakaran, damkar siap. Apapun Oh iya ya. panggilan. Tapi kepo deh gue, Job. Abang kenapa tahu? Awalnya tahu, oh, gue kalau ada ular manggil damkar, tahu dari mana? Betul. Karena gue baru tahu tuh pas viral-viral LPG itu. Karena di media sosial banyak juga seperti itu. Media sosial ya. Media sosial. Iya. Ya, Oh, ya. mungkin orang kayak aduh ular lagi. Oh, bisa nangkap ular. Damkar gitu. Iya. Oh gitu, media sosial ya. Media sosial. Nggak, gue pikir takutnya damkarnya pas habis madam api, Pak makasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Nah Ibu selain kebakaran, besok-besok kalau ada kejadian ini boleh manggil damkar. Oh, marketing. Marketing. Oke lanjut, pertanyaan netizen. Untuk pemanggil damkar. Kerja. Kerja. Pernah manggil damkar berapa kali? 2 kali. Coba ceritakan dari kapan udah. Waktu ular sama kebakaran, lanjut. Nah, sudah. Coba disingkat Disingkat aja. Tahun 2022 terjadi di daerah. Baru 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu. Pas bulan puasa itu juga. 2022 terjadi kebakaran di suatu rumah kontrakan 2 petak. Jadi mungkin itu karena itu listrik, konsleting listrik. iya. Oh, yang sambung itu sampai tetangga ya? Itu alhamdulillah orangnya lagi nggak ada karena nganterin anak mau pulang. sekolah. Oh, bukan pulang kampung. Enggak, anak sekolah. Pagi-pagi kejadian itu, Pak. Oh. Jadi tau-taunya yang tetangga ngeliat kebakar di apa? Percikan. Di nean listriknya tuh Listrik, kebakar. ya, instalasi listrik. Langsung percikan itu jatuh ke tempat tidur. Jadi, Tempat tidur cepet banget. Kapuk lagi ya kasurnya? Kasur kapuk ke spring bed, jadi cepet kebakar spring ya. bed. Nah di situ, warga panik langsung. Sebagian ada yang cari telepon damkar. Kebetulan memang lagi posisi itu kita nggak tahu telepon damkar gitu. Jadi di searching, ditelepon lah damkar gitu. Yang kedua? Yang kedua itu pas kejadian ular ya. Ular sanca ya? Ular sanca, dia ada di plafon rumah, dia lagi melilit. Melilit. Cet. Ah. Nah itu yang ngelihat Melilit hutan? Bukan. Tanya nggak Bang ularnya? Kenal Nagin nggak gitu? Enggak. Orang jauh dari itu. situ baru kita warga udah
cari akal pakai gala pun nggak bisa karena posisinya plafonnya tinggi, Pak. Ya, tinggi. Baru tuh manggil damkar nih. Oke. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa damkar ini adalah pahlawan dan dia siap membantu apapun yang ada gitu loh, apapun bantuan yang diperlukan tanpa pamrih gitu loh. Betul, iya, dan juga bergerak tanpa harus ngasih uang kan. Betul, betul. Jadi aman sih Bang Jup, terima kasih banyak. Oke, next. Habis. Terima kasih banyak buat tweet-tweetnya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Dan terima kasih juga buat sponsor kita. Dari orang tua ada Api dan ada anggur putih. Sangat menyegarkan. Oke guys, terima kasih buat episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow seluruh akun sosial medianya Bloom Media dari Instagram, TikTok, dan YouTube. Betul. Dan juga teman-teman, gue berharap kalau misalkan teman-teman pengen kepo sama pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin unik, bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa hadirkan dan kita bisa wawancara seperti ini. Betul. Oke, terima kasih Pak Ilham. Terima kasih juga Bang Haji. Oke. Terima kasih juga semua teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya di Bloom Buka Suara Kupas Tuntas Dunia Pekerja. Yeah.